Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada seri panduan materi teknik komputer dan jaringan bersama saya Agung Sulistyo. Saya adalah pengajar dari SMK Negeri 2 Temanggung. Pada materi sebelumnya saya sudah memberikan tentang dasar dari sistem komputer itu sendiri, yaitu bagian-bagian di dalam sistem komputer. Untuk selanjutnya pada materi kedua ini saya akan memberikan tentang lebih dalam lagi, yaitu bagian-bagian komputer. Tapi sebelumnya buat teman-teman atau anak-anak siswa dari manapun Anda berada, silahkan subscribe dan bunyikan lonceng channel ini supaya apa? Supaya mendapatkan notifikasi terbaru apa yang materi yang terbaru dari yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Baik, kita langsung ke materi bagian-bagian komputer ya. Bagian-bagian komputer itu ada banyak ya, setidaknya ada 1, 2, 3, 4, ada 8 bagian komputer. Yang pertama adalah mainboard atau motherboard. Kemudian yang kedua adalah CPU. Kemudian yang ketiga GPU atau Graphic Processing Unit. Kalau CPU tadi adalah Central Processing Unit. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah RAM atau Random Access Memory. Kemudian yang kelima itu adalah perangkat input. Sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Kemudian perangkat output, kemudian perangkat input output. Yang ke-8 adalah PSU. Baik, kita akan pokok bagian yang pertama. Kita akan membahas lebih dalam tentang sistem komputer. Bagian dari komputer yaitu motherboard. Motherboard adalah ya, di sini tertampil. Motherboard adalah papan sirkuit berupa PCB. Papan sirkuit berupa PCB yang memiliki berbagai komponen elektronika yang saling terhubung, di mana cara kerjanya mengatur hal teknis seputar BIOS ya, atau Basic Input Output System. Kemudian chipset ya, pengatur koneksi input output. Kemudian ada RAM, memori penyimpanan data sementara. Ada VGA atau GPU untuk menginstal GPU. Kemudian ada prosesor dan additional card, yaitu PCI dan ISA, SATA dan sebagainya. Itu adalah definisi dari motherboard. Jadi motherboard itu dari kata mother itu ibu, board itu papan ibu ya kalau dikategorikan seperti itu. Tapi maksudnya adalah papan induk dari perangkat-perangkat komputer ya. Disitulah nanti CPU ditanam di situ, memori ditanam di situ ya. Baik memori input, memori output ya. Nanti ditanam di situ. Kemudian perangkat-perangkat seperti hard disk ya, input, perangkat mouse dan sebagainya nanti dikoneksikan ke dalam mainboard ya. Kemudian hasil keluaran output berupa monitor, HDMI dan sebagainya nanti juga dikoneksikan ke dalam mainboard. Itu adalah fungsi dari mainboard. Berikut ini adalah bentuk mainboard ya. Di situ ada keterangannya. Yang pertama ada PCI slot yang berwarna putih, itu adalah PCI slot. Untuk versi-versi sekarang itu sudah tidak digunakan, itu menggunakan PCI Express yang lebih kecil ya. Kemudian di situ ada CMOS backup battery ya. Di situ ada aplikasi CMOS. Jadi CMOS itu untuk menyimpan data setup pertama dari ketika akan booting ya. Jadi kalau ada melakukan perubahan itu akan disimpan ke dalam CMOS ya. Sampai baterai itu habis, maka data itu akan hilang, tapi kembali ke sistem semula. Tapi kalau baterai itu masih ada, maka CMOS ini akan menyimpan data yang Anda olah pada BIOS ya. Jadi BIOS, ketika Anda masuk ke BIOS pertama kali, nanti kalau Anda belajar tentang perakitan komputer, itu yang pertama kali adalah diajarilah BIOS. Kemudian Anda melakukan setting booting, melakukan setting peripheral dan sebagainya, nanti akan disimpan di dalam CMOS.
settingannya ya. Jadi makanya di situ ada baterai CMOS. Baterai itu untuk menyimpan data dari simpanan Anda di CMOS ya. Kemudian ada konektor atau integrate peripheral ya. Di situ ada konektor audio yang berwarna merah, hijau dan biru. Itu merah itu adalah mikrofon, kemudian hijau itu adalah output, perangkat output yaitu perangkat speaker atau headphone. Kemudian yang biru itu adalah line in ya, jadi bisa memasukkan suara atau sistem ke dalam sistem suara, sistem video ke dalam motherboard atau ke dalam sistem komputer. Kemudian yang kedua, ini ada USB ya, di sebelahnya itu ada USB. Kemudian ada LAN card ya, bawahnya juga USB, ada USB lagi. Kemudian yang merah agak panjang itu adalah perangkat konektor LPT1 atau untuk printer zaman dulu ya. Kemudian yang bawah itulah untuk COM ya, communication port ya, port COM itu kalau zaman dulu digunakan untuk melakukan upgrade pemrograman berbasis assembly atau melakukan communication port secara terbatas. Kemudian di sebelah pojok sendiri itu ada PS1 dan PS2, yaitu digunakan untuk mouse dan keyboard zaman dulu. Kalau sekarang sudah pakai USB ya. Kemudian yang putih kotak besar itu adalah CPU socket ya. Di sini nanti akan menentukan jenis motherboardnya, yaitu namanya socket CPU ya. Jadi dia tidak bisa sembarangan CPU asal dimasukkan. Tentunya CPU-nya, soketnya apa, kemudian dicari motherboardnya yang sama, harus sama. Kemudian ada CPU heatsink fan ya. Jadi setelah CPU dipasang, dimasukkan ke dalam soket, kemudian di atasnya ditanam heatsink fan. Supaya apa? Supaya CPU itu menghasilkan panas langsung terserap oleh aluminium heatsink fan itu, kemudian dikeluarkan panasnya oleh kipas ya, sehingga CPU itu suhunya tidak terlalu besar. Kemudian lagi ke atas lagi itu adalah pin ATX power connector ya. Itu adalah power dari mainboard ya. Nanti kita akan bahas power dari mainboard ya, yaitu ATX power connector. Nanti akan terhubung ke PSU ya. Nanti kita di bagian PSU kita akan jelaskan ya. Ada 20 pin atau 24 pin ya. Kemudian ada DRAM slot ya, DRAM memori. Jadi digunakan untuk memasang memori RAM atau RAM DRAM ya. Untuk apa? Untuk mengolah data pada sistem komputer itu. Kemudian ada ID konektor ya. Itu untuk hard disk ya. Sekarang itu sudah digunakan menggunakan SATA ya, SATA lebih kecil lagi. Kemudian ada NOT bridge ya, ada chipset ya. Chipset dari mainboard itu ada dua, yaitu NOT bridge dan short bridge ya. Kalau NOT bridge itu untuk menghubungkan antara prosesor, memori dan GPU. Makanya tempatnya di sebelah AGB, memori dan CPU. Kalau short bridge itu digunakan untuk komunikasi port ya. Selain itu ya, misalnya integrate peripheral tadi, PCI slot ya, itu digunakan short bridge untuk mengkomunikasikan semuanya ya. Kemudian ada AGB slot ya. AGB slot itu adalah untuk GPU. Jadi kalau kita menggunakan VGA card ya atau GPU, itu nanti bisa dimasukkan di situ. Kemudian yang terakhir adalah short bridge ya. Short bridge tadi sudah saya jelaskan, yaitu untuk mengatur lalu lintas data pada peripheral selain dari CPU, mainboard dan CPU, VGA dan RAM. Itu adalah bentuk-bentuk bagian-bagian dari mainboard.
Kemudian kita akan mengenal komponen dari mainboard seperti yang Anda lihat, yaitu pertama adalah chipset, kemudian soket CPU, slot memori, slot PCI atau mini PCI bisa juga ya. Kemudian slot AGP untuk VGA tadi, untuk VGA card. Kemudian slot PSU tadi adalah ATX itu. Kemudian ada konektor input output, bisa mainboard, bisa keyboard, mouse, ya, USB, ya tadi. Kemudian audio dan sebagainya. Kemudian ada CMOS, ya CMOS tadi untuk menyimpan data sementara. Kemudian ada slot ID atau SATA, itu adalah bagian dari mainboard, ya. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang mainboard. Semoga bermanfaat. Jika Anda ada pertanyaan, jangan sungkan, silahkan bertanya di bawah ini ya, supaya lebih jelas dan kami bisa menjawabnya secepat mungkin. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.